Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa indahnya berada di bulan yang penuh berkah bersama ulama pewaris para nabi yang menebarkan keberkahan, bersama para jamaah, para mujahid fisabilillah. Setiap langkahnya penghapus dosa dan pengangkat darajah. Tiada kata yang paling indah membalas segala nikmat Allah kecuali mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tidak ingin majelis kita ini menjadi majelis antanajifah, majelis bangkai, busuk, berbau, berulat. Maka kita isi dengan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tema kita adalah Islam sebagai pilihan. Seandainya agama ini dinisbatkan kepada tempat, tentulah agama kita bernama Madanian atau Makkian. Seandainya agama ini dinisbatkan kepada orang, pastilah nama agama ini adalah Muhammadanism. Abdul Somad, agama kamu apa? Muhammadanism. Tapi agama ini tidak dinisbatkan kepada tempat, tidak dinisbatkan kepada orang, tapi justru dinisbatkan waraditu lakumul Islam. Aku ridhoi kepada kamu, untuk kamu, sebagai jalan hidup kamu, Islam. Masya Allah, tabarakallah. Mengapa Allah selalu berkecamuk dalam pikiran kita? Jamaah pun bertanya. Tapi alhamdulillah, kita diberikan Allah nikmat masih pada para ulama yang lama belajar di kota suci Makkah Al-Mukarramah, di Universitas Ummul Qura. Hadir bersama kita Al-Mukarram, Syekhuna, Ustazuna, Ustaz Abu Makki hafizahullah wa saddada khutah matta'anallah bituli umrihi wa bihusni adabihi wa sulukihi. Kita tidak hanya belajar kepada beliau duduk bertalaqi, tapi juga tata keramanya, sopan santunnya, adabnya, cara bicaranya, cara berjalannya. Man salaka tariqan, siapa yang melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mengambil ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Berapa banyak orang yang baca kitabnya hebat, hafalannya banyak, tapi ternyata tidak ada akhlak yang bisa kita ambil darinya. Lalu apa bedanya dengan orientalis? Mungkin baca kitab kuning kita, baca kitab hadis kita bila dibandingkan dengan Aren Jan Wensing. 40 tahun membaca kutubut tis'ah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal. 40 tahun dia baca sampai bisa menyusun kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Hafazil Hadis. Kamus indeks pencari hadis dalam 9 kitab. Sedangkan Sahih Bukhari saja 7.275 hadis. Apalagi Musnad Ahmad bin Hanbal sampai 40.000 hadis. Jadi jangan pernah bangga dengan ilmu, tapi bagaimana akhlak. Akhlak tidak dapat kita ambil dari torehan tinta di atas kertas. Tapi bagaimana cara kita berjalan. Kenalkah kamu dengan Ustaz Abu Makki? Kenal. Pernah ketemu? Belum. Berarti belum kenal. Kenal kamu dengan Ustaz Abu Makki? Kenal. Pernah berjalan dengan beliau satu majelis? Belum. Berarti belum kenal. Hari ini kita berjalan, bertemu, bersama. Banyak akhlak yang kita dapat. Mudah-mudahan tidak hanya akhlak, ilmu yang berkah. Sehingga dengan itu kita akan bersanad, bersambung silsilah keilmuan. Dan kita akan bersama dengan beliau, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustazuna Al-Mukarram, Ustaz Abu Makki. Agaknya kira-kira apa alasan mengapa kita diberikan Allah agama, tidak dinisbatkan ke tempat dan orang, tapi agama kita adalah Islam. Masya Allah. Allah ibarik fiik. Sebelumnya jazakumullah khair dan merasa bahagia berdampingan dengan pewaris Nabi Muhammad SAW dari ilmunya, dari apa yang telah disampaikannya, tutur katanya, seperti halnya Masya Allah tutur kata yang beliau ucapkan itu semuanya adalah tutur kata yang mengandung hikmah. Amin. Yang harus kita ambil maknanya. Amin. Bukan hanya sekadar mengambil maknanya, tapi apa dirasapi, dan insya Allah kalau sudah hikmah itu tinggal dijalankan saja. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jazakumullah khair. Habibana qurrata aini. Masya Allah. Allah barik. Iyyakum. Subhanallah, kalau seandainya dengan mengatakan buat kita semuanya ya, kenapa Islam itu tidak dinisbatkan ke satu tempat, ataupun zaman, ataupun kepada yang membawanya, maka satu jawaban yang paling indah pertama kali dalam Al-Quranul Karim, para ulama mengatakan tegas kalimatnya. Kenapa harus Islam pilih? Karena yang namanya agama itu punten, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa bermaksud apa-apa. Tapi ketika Al-Quran mengatakan inna dina indallahil Islam, itu arti dalamnya adalah sesungguhnya agama yang namanya agama itu hanya Islam.
berarti boleh dibilang selain Islam itu punten, bukan agama. Ini hak adanya tafsir. Semua agama yang dikatakan agama nisbat, apakah kepada kaum, apakah kepada perorangan, apakah kepada punten-punten, istilahnya apa? Yang membawanya, iya. Tapi kalau Islam ini, Masya Allah, ini kalimatnya ketika diucapkan sesungguhnya, yang namanya agama bagi Allah itu adalah Islam. Kalimat yang indah. Jadi, punten sekali lagi, kalau bukan namanya, kalau bukan Islam berarti itu namanya bukan agama. Karena adanya tafsir. Semua agama yang dikatakan agama nisbat, apakah kepada kaum, apakah kepada perorangan, apakah kepada punten-punten, istilahnya apa? Yang membawanya, iya. Tapi kalau Islam ini, Masya Allah, ini kalimatnya ketika diucapkan sesungguhnya, yang namanya agama bagi Allah itu adalah Islam. Kalimat yang indah. Jadi, punten sekali lagi, kalau bukan namanya, kalau bukan Islam berarti itu namanya bukan agama, karena dinisbatkannya kepada yang tadi disampaikan. Itu pilihan pertama. Yang keduanya, kenapa harus Islam jadi pilihan? Masya Allah. Kalau dibilang kenapa harus jadi Islam pilihan? Karena tidak ada yang namanya agama sedahsyat dan seindah dan selengkap dan sesempurna Islam. Tidak ada. Coba cek. Dari segi mana? Beberapa hal yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan nanti kita sambil ngobrol dengan guru kita, dengan syekh kita. Ya, sampaikan. Contoh saja, Islam memiliki tanah suci yang mana tanah suci ini tidak boleh dikunjungi kecuali hanya orang-orang Islam saja. Agama mana yang punya tanah keagungan buat mereka yang tidak boleh didatangi kecuali oleh mereka sendiri? Tidak ada. Vatikan, kita boleh datang ke sana? Boleh. Sungai Gangga, kita boleh datang ke sana? Boleh. Makkah, begitu masuk saja, udah jelas innamal musyrikuna najasun. Subhanallah. Tempat mana? Dan itu diaku dunia. Diaku dunia. Dunia mengatakan ini adalah tempat yang tidak boleh orang selain Islam untuk masuk ke sana. Kafir tidak boleh. Tapi orang Muslim masuk. Kalau kita dari Jeddah begitu datang, yang Muslim masuk, tidak keluar. Kenapa? Sekarang siapa yang punya itu? Agama mana? Itu secara pikiran saja. Iya ya, itu kalimatnya. Maka agar lebih jauh lagi keistimewaan-keistimewaan yang ada, saya pengen juga kita semuanya ingin sekali dari beliau untuk mendapatkan kalimat daripada Islam itu apa sih bahasa sebenarnya Ustaz gitu. Ya, biar kita dengar semuanya. Jadi Islam itu apa? Biar lebih nyaman gitu. Islam itu apa gitu. Saya senang nih, Masya Allah sudah ada papan tulisnya. Bagaimana kalau beliau nulis-nulis gitu ya. Tulisnya Islam itu. Karena Masya Allah kalau sudah menulis itu luar biasa. Tulisannya itu langsung bukan kena mata saja. Cilep begitu. Tolong Ustaz, punten sekali Ustaz. Tanpa merasa hormat. Islam itu bagaimana dan apa itu Ustaz? Di antara kewajiban seorang murid kepada guru adalah sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Bil aksi ya Karena saya diminta menulis, apa boleh buat? Bil aksi ya Dengan penuh. Saya tidak mengatakan keterpaksaan. Beliau, guru kita, minta saya menulis. Jadi saya terpaksa menulis. Mudah-mudahan mungkin ceramah yang selama ini di depan orang banyak dianggap Allah riya, lalu tidak dapat pahalanya. Mudah-mudahan torehan tinta pena ini mungkin itu yang menyelamatkan dari neraka jahanam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin. Islam selalunya bahasa Arab diawali dari 3 huruf. Asal akar katanya 3. Sin, lam, mim. Makanya kata Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaf. Silmi, sin, lam, mim. Sin, lam, mim. Lalu kemudian ketika orang menyerahkan seutuhnya kepada Allah, ditambah huruf sin di pangkal. Aslama. Aslama berserah, menyerahkan semuanya. Aslama. Aslama. Yuslimu. Aslama, yuslimu, Islam. Orangnya sifatnya aslama, perbuatannya aslama, sifatnya silmi. Orangnya muslim. Makanya ketika orang mengklaim Nabi
Ibrahim alaihissalam itu yang mengatakan Ibrahim kelompok ini, Musa kelompok ini, Ibrahim geng ini, Allah bantah. Maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, walakin kana hanifan musliman. Ibrahim adalah muslim. Loh, muslim itu kan bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji. Apakah Nabi Ibrahim bersyahadat, salat, zakat, puasa? Mudah-mudahan jamaah masih mengikuti, masih konsen. Alhamdulillah diminta oleh Ustazuna, Ustaz Abu Maki untuk menjelaskan bagaimana huruf dari agama kita supaya kita ngerti kembali ke bahasa asalnya. Ada seorang orientalis dalam sebuah acara dulu di TV dulu kira-kira 20 tahun yang lalu saya menyaksikan TPI waktu itu jam 12 malam. Orientalis dari Prancis masuk Islam umur 60 tahun. Apa kata dia? Baca Al-Quran mengikut bahasanya diturunkan. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Apa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW didengar oleh Abu Bakar Siddiq, didengar oleh sahabat, didengar oleh tabi'in, didengar oleh tabi'in, dilanjutkan sampai imam mazhab, sampai ke guru kita. Bunyi yang sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bunyi yang sama, huruf yang sama sampai hari ini. Kebanggaan sebagai seorang muslim. Maka jangan pernah melupakan bahasa Arab. Bukan berarti saya mengatakan dengan belajar bahasa Arab tinggalkan bahasa Inggris. Jangan belajar bahasa Inggris, bahasa orang munafik, nggak sesuai tulisan dengan bacaan. One dibaca wan. Bukan itu maksudnya. Bukan hanya belajar bahasa Inggris. Ta'allamtuhu wa hadzaqtuhu. Aku belajar bahasa itu sefaham-fahamnya. Wa hadzaqtuhu, hadziq, di atas alim. Aku ngerti sengerti-ngertinya nisfa syahrin, setengah bulan. Yang ngomong gitu Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Yang dia maksud bahasa apa? Hebrew language, bahasa Yahudi. Karena di Madinah itu ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Artinya belajar bahasa asing ini memang kewajiban kita. Makanya ada ungkapan man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang faham bahasa suatu kaum, maka dia akan aman dari tipu daya kaum itu. Jadi kita belajar bahasa asing bukan untuk bangga-banggaan. Apalagi bahasa yang kita pakai dalam sholat. Kita mesti fahami. Terutama tentang makna agama kita. Dari 3 huruf, sin, lam, mim. Udkhulu fis silmi. Islam. Aslama yuslimu islaman. Allah memberi nama ini. Al-yawma atmamtu lakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dinakum. Din kata Allah. Wa atmamtu alaikum. Aku lengkapi, lengkap sudah semuanya, tidak ada tambahan lagi. Wa raditu, aku ridha lakumul Islam. Al-Islam, ma'rifah dengan alif lam. Aku ridhai agama ini sebagai agama kamu. Tapi Islam pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, mana Islam adalah semuanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita lihat dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada ketergantungan seorang anak kepada ayah. Maka bagaimana cara Allah melepas keterikatan, kemelekatan, ketergantungan Ibrahim supaya dia hanya berserah kepada Allah? Datanglah ayahnya bernama Azar. Apa kata Ibrahim kepada Azar? Atattakhidhu asnaman alihah? Kenapa engkau masih menyembah berhala wahai ayahku Azar? Apa jawab Azar? Illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku wahai Ibrahim, la arjumannaka, aku lempar engkau pakai batu sampai mati, wahjurni maliya, tinggalkan aku. Apakah Ibrahim kasar menjawab ayahnya? Tidak. Apa kata Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan memintakan ampun untuk engkau wahai ayahku, innahu kana bi hafiya, karena Allah dengan aku sangat dekat dan dia akan mengampuni dosa-dosamu. Maka begitulah lembutnya seorang Ibrahim. Putus keterikatan dengan ayah. Bagaimana dengan anak? Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak dia rindukan pagi, petang, siang, malam. 86 tahun dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin.
Tidak juga datang anak. Lalu kemudian dia menikah dengan Hajar. Keterikatan dengan Sarah putus. Kenapa? Kalau Ibrahim sangat terikat dengan Sarah, maka tidak mungkin dia dapat kepada Hajar. Oleh sebab itu keterikatan dengan orang tua, lepas. Keterikatan dengan istri, lepas. Karena dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterikatan dengan anak, ketika anak itu lahir, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia sendiri mengaku dalam mimpinya. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam. Aku lihat dalam mimpiku tadi malam. Anni azbahuka. Aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara. Apa yang kau lihat? Apa pendapatmu, wahai anakku? Ibrahim hanya berserah diri kepada Allah. Hanifan musliman. Penyerahannya hanya utuh kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tidak kepada ayah, tidak kepada ibu, tidak kepada Sarah, tidak kepada Hajar, tidak kepada Ismail, tidak kepada Ishak. Hanya kepada Allah. Inilah makna awal kata Islam. Hakikat makna sebelum masuk kepada makna syariat. Tapi ketika Islam setelah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datanglah Jibril bertanya. Datang seorang laki-laki rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi tidak ada orang yang mengenal dia. Biasanya kalau orang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, berarti dia orang tempatan, orang sekitar situ. Pasti jamaah yang ada mengenal, tapi tidak ada satupun mengenal. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, Ma huwal Islam? Islam itu apa, wahai Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam menjawab, Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Engkau laksanakan salat, engkau laksanakan puasa, engkau bayar zakat dan engkau melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah kalau engkau mampu melaksanakannya. Maka makna gabungan kesempurnaan Islam dari zaman nabi-nabi sebelumnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, inilah yang kita terima hari ini, edisi fixnya. Kita sudah menerima Islam bukan pada zaman Musa, bukan pada zaman Ibrahim, tapi kita terima last edition yang sudah komplit, yang sudah lengkap, yang downloadnya sempurna. Maka itulah yang kita jadikan sebagai pilihan hidup hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita dua jalan. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha. Aku berikan jalan fujur. Ada jalan fujur. Wa taqwaha. Dan aku berikan jalan taqwa. Sekarang kita sedang berada di simpang jalan. Mau pilih jalan fujur atau jalan taqwa? Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Mengalahkan ajakan-ajakan duniawinya. Lalu kemudian dia kesampingkan ini semua, lalu dia pilih jalan ini. Qad khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotori jalan itu. Maka ucapan Ibrahim itulah yang kita ucapkan dalam solat kita. Di awal solat kita katakan, wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal arda. Aku hadapkan wajahku bukan kepada atasanku, bukan kepada jenderal, bukan kepada penguasa. Orang yang mengotori jalan itu. Maka ucapan Ibrahim itulah yang kita ucapkan dalam solat kita. Di awal solat kita katakan, wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal arda. Aku hadapkan wajahku bukan kepada atasanku, bukan kepada jenderal, bukan kepada penguasa, bukan kepada orang kaya, bukan kepada ibu dan bapak. Aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati, kepada dia yang menciptakan langit wal ard, bumi. Hanifan, aku hanya condong kepada kebenaran. Hanifan. Ulama memaknai hanif artinya al-mailu ilal haq. Hanya condong kepada kebenaran, hanya miring kepada kebenaran, hanya memilih kebenaran. Kita sedang di simpang jalan. Condong miringnya kemana? Tidak kepada khamar, tidak kepada wanita dengan zina, tidak kepada riswah sogok, tidak kepada riba haram. Aku hanya condong kepada kebenaran, musliman, dan aku hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi penjelasan tentang Islam ini tentulah tidak seluas papan tulis.
Papan tulis ini terlalu kecil untuk menjelaskan Islam yang begitu hebat, yang begitu bermakna. Makanya kita perlu mengamalkan yang pertama kali turun adalah Iqra. Biasanya kalau Allah Ta'ala, manusia, siapapun menggunakan bahasa, pasti ada kalimat. Kalimat itu memerlukan, membutuhkan objek. Iqra'il Qur'an. Dalam ayat lain, Iqra' kitabak, baca bukumu. Tapi dalam ayat itu tidak ada. Apa yang mesti kami baca? Iqra', bacalah. Apa yang mesti kami baca? Seolah-olah Allah seluas papan tulis. Papan tulis ini terlalu kecil untuk menjelaskan Islam yang begitu hebat, yang begitu bermakna. Makanya kita perlu mengamalkan yang pertama kali turun adalah Iqra. Biasanya kalau Allah Ta'ala, manusia, siapapun menggunakan bahasa, pasti ada kalimat. Kalimat itu memerlukan, membutuhkan objek. Iqra'il Qur'an. Dalam ayat lain, Iqra' kitabak, baca bukumu. Tapi dalam ayat itu tidak ada. Apa yang mesti kami baca? Iqra', bacalah. Apa yang mesti kami baca? Seolah-olah Allah ingin berkata, bacalah yang tersurat dan tersirat agar kau memahami. Tapi tetap dalam koridor, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, silakan baca. Tapi dalam ikatan, bebas tapi terikat, syarat dan ketentuan berlaku. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Allah. Kalau dia menyimpang, membelok, zigzag dari jalan Allah, kembali ke jalan Allah, tubu ilallah, kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadha surati mustaqima. Jalanku ini lurus. La tattabi'us subula. Jangan kau ikut jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih. Lalu kamu kemudian berpecah belah dan kamu jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Tapi puncak akhir kalamnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Sudah muslimkah kita? Atau hanya sekedar di mulut dan di bibir saja? Kita akan dapatkan jawabannya dari guru kita setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa TV One dimanapun berada, kita masih berada bersama orang-orang yang selalu dipesankan kun ma'allah. Hendaklah kamu selalu bersama dengan Allah. Ilam takun ma'allah fakun man ma'allah. Kalau kamu tidak mampu, sanggup bersama dengan Allah, maka bersamalah kamu dengan orang yang kira-kira ketika kamu bersama dengan dia, kamu ingat Allah. Ada manusia ini, kalau kita duduk sama dia, kita ingat Allah. Kalau kita melihat wajahnya, kita akan hati kita sejuk mengingat Allah. Mereka adalah ulama-ulama pewaris para nabi. Bagaimana sahabat dulu dengan berbagai macam problematika kehidupan mereka, begitu duduk dengan Nabi SAW, mereka tertegun. Bahkan baru memandang wajah Nabi saja, mereka kemudian bersyahadat. Dialah Abdullah bin Salam yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada orang-orang zaman sekarang ketika kita duduk dengan dia, yang kita ingat justru kartu kredit. Tapi alhamdulillah majelis kita adalah majelis ilmu. Melihat anak-anak sekalian, melihat santri-santri sekalian, mengingatkan kita pada Al-Quran. Karena ternyata mereka para penghafal Quran. Duduk bersama guru kita, mengingatkan kita tentang bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Al-Mukarram, Syekh Ustaz Abu Makki. Ada sebagian orang mengatakan, Islam ini kan cuma 3 kali aja. Lahirnya walimah akikah, setelah itu walimah nikah, setelah itu takziah. Jadi dia berislam hanya 3 kali saja. Bahkan Quran pun dibukakan ke matanya cuma 3 kali. Pertama dia melihat Quran ketika ngelihat mana mahar untuk nikah. Yang kedua ketika diserahkan ke guru mengaji, pertama kali dia buka. Yang ketiga ketika dia mau sakratul maut, sulit sekali matinya, ketika dibukakan langsung mati. Jadi kami sebagai murid, sebagai jamaah ingin mendengar penjelasan dari Ustaz Abu Makki universalitas Islam. Apa saja sebenarnya yang dibahas oleh Islam? Apakah akidah saja? Apakah akhlak saja? Apakah syariah saja?
kita dengarkan baik-baik, karena yang kita dengarkan ini adalah ilmu. Kita berdoa semoga masuk ke dalam hati kita. Kami persilakan Al-Mukarram. Allah barik fik, jazakumullah khair, jazakumullah khair. Terima kasih dulu tadi, Masya Allah, ilmu yang disampaikan oleh beliau, oleh syekh kita, guru kita, tentang masalah kalimat Islam itu ternyata bukan hanya sekedar difahami, tapi yang paling sulit itu yaitu serahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang paling bahagia di muka bumi ini kecuali orang itu yang paling pandai menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling pandai menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaikan cahaya yang terang saat malaikat melihat ke bumi. Kalau kita melihat ke bintang di malam hari itu indah banget. Padahal langit itu adalah gelap. Tapi begitu, indah sekali bintang itu, Masya Allah. Indah sekali bintang. Karena kan kita penasaran kapan naik ke bintang gitu ya. Tapi begitu di langit, Masya Allah, malaikat melihat ke bumi itu gelap. Tapi dengan ilmu-ilmu Allah yang seperti Syekhuna, guru kita tadi sampaikan, itu cahaya itu terang di bumi itu. Sampai malaikat mengatakan ini adalah cahaya bagaikan bintang dalam kegelapan. Masya Allah. Masukkan dalam hati, ternyata menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah makna daripada hakikat memang Islam itu di sana. Dua kalimat syahadat juga adalah sebenarnya menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti khutwatnya, langkah-langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Masya Allah, kita mungkin bertanya ya, Islam itu universal, agama universal. Dalam waktu yang sangat singkat ini, kalau tadi Masya Allah, tutur kata yang indah, ini papan tulis ini pastinya terlalu kecil untuk menyampaikan tentang tulisan-tulisan Islam. Iya. Waktu yang sempit juga mustahil untuk menyerangkan tentang Islam, kemuliaannya, keagungannya, sampai dikatakan universal. Karena apa? Islam ini dimanapun Islam ini diterapkan, maka tempat itu akan menjadi damai, baik, berkah, penuh dengan rahmat. Dimanapun. Itulah universalnya Islam. Kenapa? Karena mengatur dari semua aspek yang ada. Apa coba yang tidak dibahas dalam Islam? Tadi di awal kita sudah gambarkan. Subhanallah, Islam sudah memiliki tadi tempat yang luar biasa. Ternyata bukan hanya itu. Coba punten. Salah satu universalnya, tapi menyatukan. Islam punya kiblat. Agama mana, punten kalau bahasa dikatakan agama. Agama mana yang punya kiblat seperti kiblatnya Islam. Mau dimanapun berada, itu jah kiblat. Mau dimanapun ke kiblat, ke kiblat. Sholat, kiblat. Sunnah, tidur, kiblat. Wafat, Masya Allah, dikuburkan, kiblat. Dimanapun. Sekarang coba, cek agama mana yang punya mengarahkan satu arah. Tidak ada. Dimanapun, tidak ada. Islam itu dimanapun tinggal, tetap cari kiblat, kiblat. Masya Allah. Ini adalah memang dengan matan sama universal. Bukan hanya sekedar kaidahnya. Mau kaya, mau miskin, susah. Dalam keadaan bahagia, tetap aja sholatnya ke kiblat. Kenapa kamu sholatnya kok sekarang ke sana? Lagi susah? Nggak ada. Iya, lagi susah. Saya sholatnya ke sini aja. Nggak ada. Iya. Kalau mengatakan nggak ada, kenapa kamu sholatnya? Masya Allah, kadang ke sini kan tidak. Jadi semuanya kiblat, universal tapi menyatukan. Masya Allah, luar biasa. Bukan hanya itu, cek baik-baik. Agama mana? Punten bahasanya katakan agama lagi. Agama mana yang punya kitab yang dilindungi oleh Allah dari mulai diturunkan sampai sekarang? Tadi syekh kita, guru kita, Masya Allah, dimanapun bacaan Al-Fatihah semua sama. Sama. Sekarang kitab selain Al-Quran yang mereka pegang dialulukan, cari penerbit yang beda, insya Allah perbedaan. Tahun yang berbeda, insya Allah ada perbedaan. Maka tidak ada di antara mereka yang hafal kitabnya mereka. Tapi Quran tadi, Masya Allah di sini, para santriwati dan santri ini, berapa banyak orang sudah 30 juz. Ini informasi saja Ustadz, ini Kiai ya, ini semua yang hadir di sini rata-rata sudah di atas 20 juz atau 15 juz. 15 sudah lewat semuanya. 15 sudah lewat semuanya. Ini menjelang mau masuk 20, 21, 20 seperti itu. Masya Allah. Ini hal yang sangat luar biasa. Ya, kenapa Allah menjaga Quran itu demikian? Sekarang, agama yang luar biasa. Nah, kenapa universal? Kenapa? Karena dimanapun orangnya, bacaan Quran sama. Bukan hanya bacaan, isinya pun adalah sama. Isinya pun sama. Arti qul huwallahu ahad sama, ini semuanya sama. Masya Allah. Jadi kalau dari sejarah hal yang luar biasa, semua sama. Bahkan tidak ada keraguan yang ada di dalamnya. Ada satu kisah yang sangat menarik sekali dari guru kami. Iya. Ada orang di luar Islam, kalau tidak keliru, dia itu adalah dari Mesir juga. Mesir itu kan tidak semuanya Muslim. Datang ke sana, udah profesor. Dia datang ke Mesir, dia mengatakan, saya mau baca Quran itu apa sih? Begitu lihat Al-Fatihah dan Al-Baqarah, dikatakan ini mukaddimahnya saja nih. Begitu dibaca ada kata-kata Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Dia bilang apa? Ini pede banget yang nulis ini. Kenapa? Baru saya baca semua buku yang pertama mukaddimahnya maaf kalau ada salah kata. Maaf kalau ada salah cetak. Ini
kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Benar, nggak ada kesalahan. Luar biasa. Jadi dimanapun universitasnya luar biasa. Ini Quran yang indah sekali. Lah, apalagi coba? Selain ada Quran, selain daripada Ka'bah, selain daripada yang namanya Quran, ada lagi untuk menjadikan universalnya Islam. Dan tidak ada celah sedikit pun untuk kita mengatakan tidak tahu. Apa? Uswatun hasanah yang dimiliki Rasulullah SAW. Agama mana yang secara lengkap diajarkan oleh nabinya? Mana coba? Mana Nabi Isa menikah? Tidak. Nabi Isa seperti apa makannya? Seperti apa tidurnya? Lengkapkah? Tidak. Nabi Musa dari awal sampai akhir? Tidak. Tolong cek Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah membuat agama Islam itu cocok dimanapun. Karena contohnya jelas. Cara meludah ada? Ada. Cara pakai sandal ada? Ada. Cara nyisir aja ada. Cara batuk aja ada. Masya Allah, cara bersalaman aja ada. Maka kalau dikatakan kenapa sih Islam itu benar universal? Karena contohnya ada. Siapa yang tidak mengenal pada Rasulullah SAW sekarang ini? Semuanya akan mengenal. Semuanya akan mengetahuinya. Maka punten kalau dibilang universal, itulah kenyataan yang sangat indah. Karena Islam memiliki hal-hal yang membuat akan cocok dimanapun. Kapanpun. Untuk siapapun. Yang jelas kalau para ulama mengatakan, kalau tidak keliru ini kutipan daripada Syekh Yusuf Al-Qardawi. Dengan mata, jika Islam itu disimpan dalam suatu tempat, dipahamkan mereka, maka keindahan, keberkahan, kenyamanan, tumpah di situ semuanya. Masya Allah. Hanya tinggal kita mengatakan bagaimana caranya agar memasukkan Islam ini dalam hati kita. Keberkahan karena semuanya akan menjadikan agama yang sangat sempurna. Kalimat yang indah ketika dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Tahu sahabat jawab apa? Ketika mengatakan wa raditu lakumul islam madina. Sahabat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Mereka langsung jawab. Sekarang ketika mengatakan wa raditu lakumul islam madina. Apakah ada yang jawab? Raditu lakumul Islam madina. Coba kita jawabnya apa? Kita raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabb kami. Iya. Wabil Islami dina. Tuh Islam ridha. Subhanallah. Lalu wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Masya Allah. Ini mungkin singkat. Wallahu a'lam bishawab. Alafu ya Syekh. Allah ibarik. Waktu tidak cukup untuk mendengar, mengutip, menerima penjelasan yang begitu dalam. Jangankan untuk bercerita tentang siasah syariah, politik Islam, al-iqtisad al-islami, ekonomi Islam. Jangankan berbicara untuk dalam skala global, untuk membahas bagaimana cara Nabi pakai sendal. Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau masuk lalat ke dalam tempat air minum kamu, falyughmishu, celupkan. Fa inna fi ihda jinahihi da'an, salah satu sayapnya mengandung penyakit. Wa fil ukhra syifaan, dalam satu sayap yang lain justru obat penawarnya. Lau dha'a minni iqalu ba'iri, kalau hilang tali untaku la wajadtuhu fil Quran, aku temukan dalam Quran. Allah. Sebenarnya apa yang disampaikan Syekh Ustaz Abu Makki untuk memberi semangat kita supaya terus belajar, dan belajar. Terus belajar, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jamaah dimanapun berada, yang mempersiapkan untuk bersahur, yang berada di studio. Dulu ketika Nabi SAW menyampaikan ayat-ayat Allah, firman-firman, sabda-sabda Rasulullah SAW, ketika itu sahabat tidak sabar untuk bertanya. Mereka belum lagi dibuka sesi pertanyaan, mereka sudah bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Nabi terus saja berbicara sampai akhirnya Nabi sudah jelaskan semua, lalu Nabi kembali. Artinya Nabi merespon. Bukan Nabi mengatakan, aku ini Nabi loh, kamu jangan tanya. Percaya saja. Tidak begitu. Tetap ada tanya jawab. Lalu kemudian Nabi bertanya kembali. Tadi siapa yang bertanya? Lalu kemudian dia ngaku, saya tadi yang nanya ya Rasulullah. Ma'adat talaha. Kamu tadi nanya kiamat kan? Iya. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Jadi Nabi tetap membawa jamaah pada dialog. Demikian juga dengan program kita. Ini adalah program tidak hanya searah, monolog, tapi kita berdialog. Mungkin ada dari jamaah, adik-adik, ibu-ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Momia Yusuf dari Hijab Bermam Community Jakarta. Tadi sesuai dengan judulnya ini Islam is my way. Rata-rata kita, bukan rata-rata ya, semua kita yang di sini hadir Islam. Mungkin ada yang dari lahir, mungkin juga ada yang mualaf. Yang saya ingin tanyakan, doa dan amalan khusus
sehingga Allah berkenan menetapkan Islam terus dapat menjadi pegangan dan pilihan hidup kita sampai ke anak cucu kita. Itu demikian Ustadz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan khusus apa supaya kita tetap dalam Islam sampai ke anak cucu? Kita gabungkan dua pertanyaan, satu pertanyaan lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia dari Hijabers Mom Community Jakarta 1. Yang ingin saya tanyakan, apabila ada orang tua yang sudah meninggal, terus anaknya itu dari Islam berpindah agama, di saat orang tuanya itu meninggal, beliau mau ikut memandikan jenazah orang tuanya. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu doa-doa dia sampai atau tidak ya Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan, Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan pertama, apa amalan khusus supaya kita sampai anak cucu kita istiqomah dalam Islam? Pertanyaan yang kedua, malah anaknya murtad, na'udzubillah. Lalu tapi kemudian kasih sayang pada orang tua tetap ada, ingin ikut mandikan dan berdoa. Apakah kira-kira doanya diterima Allah SWT? Kita akan dengarkan jawabannya, dengarkan baik-baik dengan hati yang terbuka. Al-Mukarram Ustaz Abi Makki, falyatafaddal mashkur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sangat luar biasa sekali dalam pertanyaan ini. Kita ambil kalau dengan mengatakan yang pertama, apa doa atau amalan yang harus dikerjakan dilakukannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tidak ada yang paling indah ketika kita melakukan sesuatu kecuali dengan doa. Maka para ulama mengatakan mustahil orang itu bisa melaksanakan sholat khusyuk kalau dia tidak pernah meminta kepada Allah agar dirinya bisa khusyuk. Ya, mustahil orang ini bisa menjadi penghafal Quran kalau dirinya tidak pernah meminta kepada Allah agar dirinya menjadi penghafal Quran. Mustahil orang ini menjadi keluarga sakinah kalau dirinya tidak pernah meminta kepada Allah agar menjadi keluarga sakinah. Mustahil dirinya itu akan menjaga keimanan sampai dia wafat kalau dia tidak pernah meminta kepada Allah agar dirinya diberikan kekuatan iman sampai wafat. Maka dengan jelas kalimatnya yang pertama yang paling kuat itu adalah doa. Kalimat yang indah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan kata-katanya, bisa jadi. Apakah mungkin saya sudah tidak ada tapi doa saya masuk ke cucu saya, ke anak saya? Bisa. Lalu Rasulullah mengatakan, ana bidakwati Ibrahim. Aku ini ada karena dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu kan Nabi Ibrahim pernah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dengan mata wab'at fihim rasulan. Ya, jadikanlah di antara mereka ini rasulan, seorang rasul, keturunan Nabi Ibrahim. Allah jadikan Nabi Muhammad SAW. Banyak doa-doa yang dijadikan oleh orang tuanya terkabul kepada anaknya di masa yang selanjutnya. Masya Allah. Jadi yang paling indah untuk menguatkan dalam diri ini adalah doa. Anak-anak, ya doanya. Banyak sekali. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ini kata-kata wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kata-kata dzurriyah itu enggak terhitung satu keturunan, dua keturunan, tiga dzurriyah. Bukankah kita dzurriyah Adam? Iya, dan Nabi Adam pun berdoa demikian. Maka yang pertama lakukan adalah doa yang sangat luar biasa agar Allah menjaga keimanan kita. Semua dengan doa, semua dengan doa. Yang kedua, punten, bukan hanya doa tapi ilmu. Dengan ilmunya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah tadi, Masya Allah, guru kita, syekh kita, dengan mengatakan apa? Katakan iqra. Kata-katanya, enggak dikata iqra apa tidak. Tidak mata iqra kitabaka, tidak, tapi Al-Quran iqra. Kenapa? Wah, kata-kata dahsyat sekali. Ambil ilmunya, bagaimana Anda akan mempertahankan iman Islam kalau tidak punya ilmunya. Sekarang banyak mengatakan, saya Islam, saya ini Muslim, saya ini Muslimah. Tapi begitu ditanya tentang masalah Ahlul Quran, punten, bahasa yang sering diucapkan. Ini terbersit dalam hati kita mengatakan rata-rata untuk Quran saja. Selalu nanya, berapa juz Anda hafal? Itu kan pertanyaan lumrah. Tapi apakah ada seorang bertanya dengan mengatakan, berapa juz Anda telah mengamalkan Quran? Bingung kita. Lalu ditanya lagi, berapa juz bukan hanya menghafal, tapi mengamalkannya. Masya Allah. Lalu bertanya, berapa juz Anda telah memahami Al-Quran? Tambah lagi. Lalu yang melanjutkan, dan berapa juz Anda telah membuat orang lain hafal Quran? Ternyata bukan hanya hafalan Quran saja. Kalau hafalan Quran mungkin bisa banyak.
tadi disampaikan ada beberapa yang sudah 30 juz daripada santri dan santriwati ini. Tapi dilanjutkan, berapa juz Anda telah memahaminya, berapa juz Anda telah melaksanakannya. Dan pastinya Quran itu harus dilakukan dengan punten. Namanya ilmu. Jadi doa, ilmu, yang ketiganya itulah doa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, agar bisa lebih baik ibadah. La yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda salas. Halal darah manusia itu ditumpahkan kalau dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam pembunuh maka dihukum pancung, dipotong kepalanya. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah tapi berzina, maka ditanam setengah badannya, dilempar pakai batu, disebut rajam. Asy-syaikh wasyaikhatu, laki-laki yang berzina dengan perempuan sudah menikah. Idza zanaya, kalau mereka melakukan perbuatan zina, farjumuhumal battah, maka rajam, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah. Makanya ulama kalau sudah menyebut kata murtad itu paling tidak 3 kali mereka mengatakan wa na'udzubillah wal a'yadzubillah wal na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah sampai ke anak cucu kita. Amin. Sampai hari kiamat dari kata murtad ini. Karena yang paling kita bawa nanti menghadap Allah, makanya selesai la ilaha illallah tahlil kita ucapkan, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah SWT. La in asyrakta, kalau kau persekutukan aku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu akan gugur, tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, seorang pezina ketika berzina maka imannya terbang. Wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, orang yang minum khamar ketika dia minum khamar maka imannya melayang. Wala yashrabu syaribu hina yashrabu huwa mu'min, pencuri ketika mencuri imannya hilang. Peminum khamar ketika dia menggunakan khamar, sabu-sabu, maka semua amalnya, imannya hilang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Muridnya bernama Ikrimah mendengar. Ikrimah bertanya, ayun za'ul iman. Wahai Abdullah ibnu Abbas, apakah iman itu bisa tercabut, terlepas dari badan? Wa syabbaka baina asabi'ihi. Abdullah bin Abbas menjalinkan jari jemarinya. Lalu kemudian beliau berkata, hakadha yunza'ul iman. Beginilah iman itu terlepas dari badan. Kalau sudah mati, lepas, maka akan menjadi bangkai santapan api neraka jahanam. Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu nas, manusia, hijarah, batu-batu, berhala-berhala. Manusia yang tidak beriman kepada Allah berubah menjadi api neraka yang kekal selamanya di dalam, khalidina fiha abada. Tapi ketika dia bertobat, memperbaiki imannya, illa man taba, orang yang bertobat, wa amana, beriman dengan amal saleh, wa amila amalan salihah, beramal saleh, maka yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, semua dosa-dosa mereka dulu dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Muhammad SAW, tidak diterima doanya. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Kalau ada orang berkata asyhadu an la ilaha illallah, titik, tidak diterima sampai dia berkata wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal tidak diterima, apalagi doa tidak diterima kalau tidak mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in, setiap bapak, suami, istri adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kamu akan dituntut, diminta pertanggungjawaban bagaimana iman keluarga, anak-anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, keluargamu, nara, dari api neraka. Kesimpulannya bahwa Islam adalah jalan hidup. Islam adalah mengatur segala aspek kehidupan kita dari mulai menguap sampai tidur, sampai kemana arah. Islam adalah agama, jalan yang diridhai Allah satu-satunya. Innad dina indallahil Islam. Dan dengan Islam kita menebarkan kedamaian di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Di akhir majlis yang dihadiri malaikat, mari kita bermunajat kepada Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali. Allahumma ja'alna muslimin, jadikan kami orang-orang yang Islam.
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagaimana kau katakan dalam kitab suci-Mu, jadikan kami orang yang dalam keadaan muslim berserah diri kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak cucu kami keturunan yang soleh-soleh. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan keluarga, anak cucu, keturunan kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami dalam iman dan Islam. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, jangan kau palingkan hati kami setelah kau berikan hidayah kepada kami. Allahumma ansurna, tolong kami. Allahumma ansurna, tolong kami. Allahumma ansurna, tolong kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.